Bismillah, perkenalkan nama saya Oktavian Dwi Santosa. Saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari soal mata kuliah algoritma dan pemrograman materi percabangan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Berikutlah soal-soal dari materi percabangan. Tipe soalnya ada tipe soal level dasar, menengah, dan tipe soal mahir. Untuk yang tipe soal dasar, kita mulai dari nomor 1. Buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima inputan 3 buah karakter. Periksa apakah karakter memiliki urutan konsonan, vokal, konsonan. Di mana inputan atau masukan adalah sebuah huruf dan merupakan huruf kecil. Langsung lihat source code-nya. Seperti ini. Ada variabel ABC bertipe data char, lalu variabel boolean 1, boolean 2, boolean 3 bertipe data integer. Kemudian kita tulis untuk masukan atau inputan, dan kita tulis untuk prosesnya atau percabangannya dalam hal ini. Yang pertama, ada if, yaitu kondisi pertama, jika A bukan huruf-huruf vokal A, I, U, E, O, maka boolean 1 bernilai 1. Selain itu, boolean 1 bernilai 0. Yang kedua, jika B bukan huruf-huruf vokal A, I, U, E, O, maka boolean 2 bernilai 0. Karena kita di sini menginginkan vokal untuk yang inputan B. Inputan yang kedua itu harus vokal. Supaya kita menginginkannya vokal. Maka dideklarasikan 0 hasilnya. Selain itu, boolean 2 bernilai 1. Dan variabel C sama seperti A. Jika bukan konsonan, jika bukan vokal A, I, U, E, O, maka dia boolean 3 bernilai 1. Selain itu bernilai 0. Kemudian, setelah mendapatkan keseluruhan 3 nilai boolean 1, boolean 2, boolean 3, kita periksa kembali. Jika boolean 1 bernilai 1 dan boolean 2 bernilai 1 serta boolean 3 bernilai 1, maka kita menyuruh komputer untuk mencetak urutan karakter merupakan konsonan, vokal, konsonan. Jika ada satu yang tidak terpenuhi, maka komputer akan mencetak urutan karakter bukan merupakan konsonan, vokal, konsonan. Berikut eksekusinya. Sebentar, ini dia. Masukkan karakter, misalnya G, A, B. Nah, keluarnya urutan karakter merupakan konsonan, vokal, konsonan. Karena G memenuhi persyaratan yang ini. Yang pertama, di mana A itu bukan konsonan, bukan vokal. Yang kedua, memenuhi persyaratan kedua, di mana B itu vokal. Dan yang ketiga, memenuhi persyaratan ketiga yang C, di mana C itu konsonan. Seperti itu. Dan untuk nomor 2, kita lihat, buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima masukan berupa 3 buah bilangan integer. Kemudian periksa apakah masukan adalah ribuan. Kita lihat source code-nya. Seperti biasa, harus dideklarasikan variabelnya, kemudian inputan, lalu percabangannya. Kondisi pertama, jika A bernilai lebih dari 999 dan A kurang dari 9959, maka cetak nilai A adalah bilangan ribuan. Selain itu, cetak nilai A bukan bilangan ribuan. Berlaku untuk yang inputan B dan juga inputan C. Kita lihat langsung di eksekusinya. Seperti ini. Periksa ribuan. Masukkan nilai ke 1. 27 misalnya ya. Kemudian nilai keduanya 900. Nilai ketiganya 1945. Nah, nilai A bukan bilangan ribuan karena dia ada 7. Nilai B juga bukan karena dia 900. Sedangkan nilai C atau nilai yang ketiga, dia bilangan ribuan karena 1945. Seperti itu. Kemudian ke soal nomor 3.
Buatlah algoritma dalam bahasa C, ini memasukkan berupa bilangan real, terus periksa apakah angka di depan koma dan angka di belakang koma adalah kelipatan 3. Angka di belakang koma pasti 2 angka. Jadi maksudnya, misal 3,14, berarti angka di depan komanya itu 3, dan angka di belakang komanya adalah 14. Nah, kita akan membuat program yang mengecek apakah di depan komanya kelipatan 3 dan di belakang komanya kelipatan 3. Berikut source code-nya. Kita deklarasikan tipe datanya float, lalu kita buat inputannya, dan di sini variabel koma bernilai real dikurangi, di sini tulis integer real, artinya kita memaksa variabel real yang bertipukan float untuk menjadi integer untuk sementara waktu di sini. Kemudian kita kurangi antara real yang bertipukan float dikurangi dengan real yang bertipukan integer. Setelah hasilnya ditemukan, dikalikan dengan 100. Ini itu kan berarti akan menyisakan nilai di belakang koma, 0, sekian. Kemudian 0, sekian itu dikalikan 100, jadilah bilangan bulatnya. Yang mana nanti ditambahkan 0,1 untuk pembulatan ke atas. Karena dia kan float ya, tipe data untuk yang koma itu float, maka kita tambah 0,1 agar dibulatkan ke atas ketika nanti dihitung. Nah, di sini ada percabangannya. Jika bentuk integer dari real dimodulus dengan 3 sama dengan 0, modulus itu sisa pembagian. Misalnya real itu 4 modulus 3 itu sama dengan 1, karena 4 dibagi 3 sisanya 1. Hasilnya 1, sisanya 1. Di sini akan mencetak angka real di depan koma ya, adalah kelipatan 3. Sedangkan untuk yang ini, if yang kedua, ini kan selainnya ya, jika bukan kelipatan 3 maka cetak ini. Selanjutnya if jika variabel koma yang bertipekan integer sementara waktu ini dimoduluskan dengan 3 sama dengan 0, artinya kelipatan 3, maka cetak seperti ini. Jika bukan, cetak seperti ini. Seperti itu. Kita lihat hasil eksekusinya adalah seperti ini. Periksa bilangan real ya, masukkan bilangan real. 3,14 tadi komanya titik di sini. 3,14. Angka 3 di depan koma adalah kelipatan 3, angka 14 di belakang koma bukan kelipatan 3. Seperti itu. Lalu di sini kita ke nomor 4. Buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima masukan berupa 2 buah bilangan integer. Jika kedua masukan adalah bilangan genap, maka tampilkan hasil penjumlahan keduanya. Jika keduanya bilangan ganjil, tampilkan perkalian keduanya. Berikut source code-nya. Kita deklarasikan A dan B sebagai integer, kemudian kita ketik untuk masukan seperti ini, perintah masukannya seperti ini, kemudian percabangannya seperti ini. Kondisinya, jika A dimodulus 2 sama dengan 0 dan B dimodulus 2 sama dengan 0, artinya bilangan genap, cetak hasil penjumlahan. Tapi jika A modulus 2 tidak sama dengan 0, artinya ada sisa, dan jika B modulus 2 tidak sama dengan 0 juga, ada sisa juga, cetak hasil perkalian. Selain itu, artinya misalnya yang satu bilangan genap, yang satu bilangan ganjil, cetak ini. Kedua bilangan harus sama ganjil atau sama genap. Kita lihat hasilnya seperti ini. Masukkan nilai ke 1, 2, dan 2. Nah, 2 dan 4 lah. Nah, karena ini bilangan genap dan ini bilangan genap, maka hasilnya hasil penjumlahan. Sekarang kita coba untuk perkalian. Sebentar. Hasil perkalian seperti ini. 3 dan 9. Maka karena bilangan ganjil, dia menampilkan hasil perkalian, yaitu 3 kali 9, 27. Seperti itu. Untuk soal nomor 5, buatlah algoritma yang membaca sebuah bilangan bulat positif, lalu menentukan apakah bilangan bulat tersebut merupakan kelipatan 4. Berikut source code-nya.
Kita deklarasikan dulu variabelnya sebagai integer, variabel A. Lalu perintah masukannya seperti ini, kemudian percabangannya seperti ini. Kondisi pertama, jika A kurang dari sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 0, cetak, masukkan harus bilangan bulat positif. Ingat, harus positif. Yang kondisi kedua, setelah melewati kondisi pertama terpenuhi, kondisi pertama tidak terpenuhi, yaitu jika A modulus 4 sama dengan 0, cetak ini bilangan A adalah kelipatan 4. Ini kalau tidak terpenuhi artinya dia itu bilangan positif ya. Kondisi ini tidak akan terpenuhi kalau yang dimasukkan itu bilangan positif. Nah, kemudian ini cetak yang seperti ini tadi, jika menghasilkan sisa A modulus 4 ada sisanya tidak sama dengan 0, cetak ini bukan kelipatan A. Langsung kita lihat eksekusinya. Berikut hasil eksekusinya. Kita masukkan 12. Bilangan 12 adalah kelipatan 4. Kita masukkan lagi. Sebentar. Jika kita masukkan lagi 15 bukan bilangan kelipatan 4. Kita masuk ke nomor 6. Pasar swalayan X ya. Pasar swalayan X memberikan diskon harga bagi pembeli yang nilai total belanjanya lebih dari Rp100.000. Tulislah algoritma untuk menemukan harga belanja setelah dikurangi diskon. Data masukan adalah nilai total belanja pembeli, sedangkan keluarannya adalah diskon harga dan nilai belanja setelah dikurangi diskon. Berikut source code-nya. Deklarasikan tipe datanya float untuk variabel total, kemudian berikut perintah masukannya, dan ini percabangannya. Kondisi pertama, jika total lebih dari 100.000, cetak selamat, Anda mendapatkan diskon sebesar 20% atau senilai total dikali 0,2 rupiah. Kemudian cetak pula nilai belanja Anda adalah total dikurangi nilai total tadi dikali 0,2. Sebesar itu. Ntar ditampilkan harganya. Untuk kondisi yang lain, di mana kondisi ini tidak terpenuhi, maka cetak, maaf, Anda tidak berhak mendapat diskon. Ketika harga total pembelanjaannya itu 100.000 atau kurang, akan dicetak hal seperti ini. Kemudian, cetak pula nilai belanja Anda adalah nilai total belanjanya. Berikut hasil eksekusinya. Nilai belanjanya 150.000. Benar kan? 150.000. Nah, dicetaklah seperti ini. Dapat diskon 20% sebesar 30.000. 150 kurangi 30.000, 120.000. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 7. Soal level menengah. Buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima masukan 3 buah sisi. Sebentar. Kita potong sini saja. Kita sambung ke part 2 ya, dan part 3 nanti per level. Terima kasih.